Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah, pengawas pembina, dan tentu juga teman-teman semua ya. Khususnya hari ini saya akan memberikan bahan diskusi khususnya di evaluasi implementasi pembelajaran mendalam. 3 poin ini yang akan menjadi fokus pertanyaan saya, karena minggu-minggu ini saya akan diskusi dengan 10 sekolah binaan tentunya secara daring. Nanti selanjutnya akan saya luring sehingga akan lebih efektif. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan PM? Yang kedua, apa saja indikator keberhasilan guru menerapkan pembelajaran mendalam? Lalu yang nomor 3 ini yang tentu menjadi perhatian kita semua, apa saja kriteria murid telah mencapai pembelajaran mendalam? Sahabat guru hebat sudah memperoleh pola pikir bertumbuh, grow, mindset, itu ada 5 kegiatan pembelajaran. Kemudian konsep dan kerangka kerja dari PM, di sini ada format minimal RPP yang ada 4. Tentu ini sudah yang paling penting sahabat guru hebat sudah membuat. Kemudian ada penyelarasan visi misi tujuan satuan pendidikan dengan menerapkan pembelajaran mendalam tentunya di dimensi profil lulusan, dan yang paling penting nanti contoh tujuan pembelajaran yang akan berbeda itu yang harus kita sama-sama dampingi di sekolah binaan sampai ke perumusan program. Pendampingan kepala sekolah dan guru mengacu pembelajaran mendalam. Di pola pikir bertumbuh, konsep yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengajak murid-murid kita itu agar optimis. Nah, yang menjadi masalah ini, apakah tekun, ulet, gagal, ulang lagi, bangkit untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, di berikutnya tentu kerangka pembelajaran mendalam, ya kita sudah sepakat bahwa identifikasi yang pertama itu ada mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik mata pelajaran, dan tentu menentukan DPL ini oke semua. Yang harus menjadi perhatian, kemudian desain pembelajarannya, di situ ada tentunya kerangka pembelajaran yang ada 4, mulai dari praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran sampai ke pemanfaatan digital. Pengalaman belajar ini juga harus ada di kegiatan inti, proses awal, asesmen awal, proses akhir pembelajaran ini yang di asesmen. Menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita sama-sama untuk penyelarasan visi misi tujuan satuan pendidikan. Yang paling penting di sini, visi kita kalau sudah baru ditelaah, saya kira tidak perlu lagi diganti. Tinggal sekarang melakukan penyesuaian misi tujuan satuan pendidikan sampai kepada bagaimana tujuan itu seperti contoh di sini, dalam waktu 1 tahun 90% murid mampu menunjukkan sikap bertakwa melalui penerapan nilai-nilai keimanan dalam interaksi sehari-hari di sekolah dan lingkungan masyarakat. Artinya apa? Ada time bound-nya, ya, ada ukuran waktunya, ada persentase, ya. Kemudian terwujudnya peserta didik itu adalah menjadi kata kunci agar visi ini bukan milik kepala sekolah. Pendampingan kepala sekolah ini tadi praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar sampai pemanfaatan digital, dan pendampingan untuk guru itu adalah prinsip dan pengalaman belajar. Ini yang paling penting tentu di kegiatan awal, kegiatan inti sampai asesmen. Baru RPP-nya di sini yang 4 minimal 4 aspek tadi sampai praktik dan refleksi. Nah, di berikutnya ini yang cukup penting yang akan saya pandu sahabat guru hebat itu adalah bagaimana indikator implementasi pembelajaran mendalam. Itu apa saja yang akan diketahui tentang materi yang diajarkan, bagaimana informasi yang diperoleh itu berhubungan dengan pemahaman murid, lalu apa implikasi yang lebih luas dari pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, sehingga
poin pentingnya di situ adalah agar pemahaman guru ini terlebih dahulu agar mendalam, yaitu apa yang harus sahabat guru hebat sampaikan terkait dengan materi yang akan diajarkan, masuk ke 3 pertanyaan tadi. Lalu apa implikasinya, ini yang paling penting. Murid setelah memiliki pemahaman pengetahuan aplikatif, maka dia akan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, atau dia sudah bisa menghasilkan bentuk pembelajaran yang konkret yang bisa diterapkan. Pastikan bahwa sahabat guru hebat sudah berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah mengikuti pembelajaran, boleh di MGMP, boleh di Kombel, khususnya untuk apa? Untuk setidak-tidaknya sahabat guru hebat sudah membaca terkait dengan CP terbaru, ya. Karena CP terbaru yaitu di nomor 046-H-KR 2025 itu sudah menjelaskan bagaimana karakteristik mapel yang diampu, bagaimana tujuan, bagaimana rasional dan seterusnya itu, sehingga sahabat guru hebat akan memberikan aspek pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid, sehingga fokus kepada konsep penting dari materi yang diajarkan itu. Kaitkan dengan 3 pertanyaan penting yang harus dipahami oleh murid, yaitu yang pertama, apa saja yang murid ingin ketahui tentang materi yang diajarkan. Begitu masuk kelas, murid diajak untuk mapel apa, maka 3 pertanyaan ini selalu harus diulang-ulang. Apa yang saya ketahui tentang materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru? Lalu bagaimana informasi yang diperoleh itu berhubungan dengan apa yang sudah saya ketahui? Lalu yang ketiga itu, apa implikasi yang lebih luas dari yang telah saya pelajari? Saya memahami, saya memperoleh pengetahuan aplikatif, digunakan untuk mempraktikkan. Kemudian yang terakhir tentu sahabat guru hebat harus mulai membaca taksonomi Solo, ya. Learning outcome-nya itu apa? Ditegaskan oleh level taksonomi Solo yang ada 5 ini, itu pembelajaran belum mendalam atau disebut dengan pembelajaran dangkal, ya, surface learning, itu menyebabkan miss the point, ya. Artinya apa? Melewatkan konsep inti yang substansi pembelajaran itu belum dia pahami. Hanya paham 1 aspek, paham 2 aspek. Ini semuanya adalah masuk di pembelajaran belum mendalam. Jadi istilahnya di sini itu adalah disebut dengan prastruktural, unistruktural, multistruktural. Nah, kalau di pembelajaran mendalamnya itu apa? Ketika siswa mampu mengidentifikasi dan menghubungkan konsep yang sudah diperoleh, mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan di kesimpulan tentunya, guru yang sudah atau belum mengikuti pelatihan, pastikan membaca CP terbaru, ya, 046-H-KR 2025. Lalu memahami perbedaan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo, ya. Taksonomi Bloom ini digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang dibuat itu dari CP. Lalu taksonomi Solo ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah kesalahan pembelajaran itu, murid tidak paham itu, ada di faktor guru atau di faktor murid. Instruksi yang diberikan itu harus tegas. Lalu yang ketiga, jangan lupa, luangkan waktu untuk berlatih dan terlibat praktik berkontribusi untuk merumuskan hasil pembelajaran apa yang diharapkan oleh murid-murid ketika saya masuk. Lalu yang mendalam sudah berapa orang? Nah, lalu di berikutnya, poin pentingnya adalah terus berlatih agar murid-murid kita itu sukses. Pengetahuan yang dimiliki itu digunakan untuk mengatasi tantangan masa depan yang semakin sulit. Terima kasih sahabat guru hebat, sukses selalu untuk kita semuanya.